Pada pagi ini kita akan menyembah Tuhan, dan setelah itu kita akan sama-sama belajar dari renungan firman Tuhan yang sudah kita bahas berseri dari tahun 2020, dan hari ini kita akan belajar dari Ibrani pasalnya yang ke-10. Dan kami mengajak saudara, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, saudara boleh bantu bagikan ibadah kita kepada keluarga, teman dan sahabat saudara, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati, kita memuji dan menyembah Dia. Baik saudaraku, kita satukan hati, kita berdoa, kita undang hadirat-Nya memenuhi tempat ini dan menjamah setiap hidup kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur buat pagi ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami. Segala pujian, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan kami dengan darah-Mu, dan pagi hari ini kami mengundang hadirat-Mu, mengambil alih hati pikiran kami, memenuhi doa ini. Dan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, biar Tuhan yang jamah mereka, biar Tuhan yang lawat mereka. Hamba-Mu berdoa, jamah setiap pribadi, jamah setiap hati. Berkaryalah Roh Kudus, ambil alihlah hidup kami ya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, kemuliaan, hormat kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Urapan baru mengalir atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari semua kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Syukur bagi Tuhan, haleluya. Haleluya. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang suka di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu.
sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya. Kau bukakan jalan di lautan. Sama-sama katakan. Mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan. Mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Sama-sama katakan. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Haleluya. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Lebih sungguh lagi angkat tangan, katakan ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik.
Kaulah segalanya. Bapa, Engkau baik, Engkau yang kupuji. Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Kaulah Allah di atas segala Allah. Haleluya. Yesus, Kau kutinggikan, Yesus, Kau kuagungkan. Dengan segenap hatiku kami datang menyembah, kami datang memuji. Haleluya, haleluya. Selamat kaya rala sana bapa bapa sana ya rala bata kaya rala tiada Tuhan selain Engkau, Yesus. Kau segalanya, Kau mengatasi segalanya. Namamu di atas segala nama. Kau bertata di bumi dan di sorga. Haleluya, haleluya. Sikayara la baba takasana bayara la baba. Syara la bayara la bata kayara la basana bayara la baba. Syara la bayara la bata kayara la bayana bayara la bayara la bayara la. Sira baba baba takayara la basana bayara la ba. Haleluya, haleluya. Tiada yang sepertimu. Engkau Bapa yang setia. Terima kasih. Haleluya. Sarala bata kaya rala basi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar masyarakat dalam apa-apa. Biar masyarakat Sarala ku bata sembah, ku puji Engkau Tuhan. terima kasih. Namamu dipuji, dimuliakan. Haleluya. Ya Engkau Allah yang kudus, ya Engkau Tuhan yang besar. Ku mau bernyanyi bagimu, ku mau bermazmur bagimu. Biar masyarakat haleluya. Bagimulah pujian. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku.
hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku, hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami, kami bawa sujud di hadapan-Mu, naikkan pujian pengagungan, tinggikan nama-Mu Tuhan Bapa. Ku sembah Ambil alih setiap hati dan pikiran kami. Kami menawan setiap hati dan pikiran.
Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sikayara la bakayara basana bayara la bayara. Irala bakayara la bayana bayara la basi. Irala bakayara la bayara la bayara la bayara la. Irala basyakara la bataka. Haleluya. Irala basyakara la bapa. Sira bayara la bataka yara la bayara la bayara la basana bayara la bayara la. Irala basyara la re. Sira bayara la bayara la bayara la bayara la basika yara la mo. Ina bayara la bataka yara la bayara la bayara la bayara la Kau yang la. terindah. Sira baba 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 bayara la bayara la Kau bayara la yang bayara la. termanis Bapa. Sira la baba 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 bayara la bayara la Pribadi yang mengasihiku. Sira la baba baba Pribadi yang mengenal dirimu. Sira la basana bayara la bayara la bayara. Hanya Engkau Tuhan. Kutinggikan Ya namamu, Bapa syakara la bapa. kutinggikan namamu, Ya Bapa takara la basekara la bapa. Ya Bapa syakara la re. haleluya, Urapan baru tercurah. haleluya, haleluya. Kami terima Bapa. Hari ini hari berkat bagi kami. Terima Tuhan. Hari ini hari mujizat bagi kami. Ya Hari Bapa ini hari syakara la pemulihan. bapa takara la Hari kesembuhan bagi kami. Terjadi Ya dengan Bapa iman dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi dalam nama Ya Yesus. Bapa Segala yang sakit disembuhkan bagi. Ya Bapa Setiap yang lemah dikuatkan bagi. Setiap yang berbeban berat menerima kelegaan kekuatan yang baru. Hari ini hari berkat. Hari ini hari mujizat dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, we praise you Jesus. We worship you Lord. Ambil alih hati pikiran kami Tuhan. Ambil alih hidup kami pagi ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada, kami rindukan jamahan-Mu, lawatan-Mu ya Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Ini hati kami, ini hidup kami. Terima kasih Bahwa Tuhan. kami lebih lagi menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Allah yang kudus. Amin. Mengalirlah Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Rohku, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Rohku, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku. katakan memulihkan, memulihkan, Memulihkan jiwaku.
hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh pulihkan, oh mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Katakan dengan iman di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Saudara angkat suara katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, haleluya. Yang butuh pemulihan dari Tuhan, angkat tanganmu. Saudara yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan, angkat tangan, angkat suara, katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah amin di tempat ini, haleluya. Mengalirlah amin oh Roh kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, haleluya. Untuk dialiri air hidupmu, haleluya. Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan.
Kami buka hati. Yesus, masuk ke dalam hati kami Tuhan pagi ini. Ya Allah, syakaralah ya mari buka hatimu, izinkan Tuhan masuk ke dalam hati kita. Izinkan Tuhan ambil alih hati dan pikiran kita. Biar Dia yang bimbing kita dalam segenap pikiran kita. Ya Allah, syakaralah ya Allah, syakaralah ya Allah, Roh Kudus, hadirlah Engkau Tuhan. Ya Allah, syakaralah ya Allah, syakaralah Aku menyembah. Pagi ini kami buka hati kami Tuhan. Penuhi hati kami. Penuhi Bapa dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Layano moya la seca ya soba. La mama muhuni kaya. La seino kaya tosema. La mason tenji. La hino se la yon kayo mosi baba. Lei se ne maya la soba baya. La rikayo na baya la se. Lei no se mo kaya baba mubata. Lini ni na mohaya. La kaya se babaya note, lika yoni se tika monata, lika rosa, la mamia se boka, paya tante, paya rise iwe na yama, la yana se bo, la yana se bo, la yana se bo, lere baya saya, reisio honamaya, lena masere henamaya. La corase monatola, Ibaya senotia saboya, la rase carabona maya, la yana maya kuna maya toma, sikino maya, mama maya rase, la maya se. Baba ya Rabbi lekini namo ya Baba ya nasana maya nama ya tunjukkan kasih setiamu tunjukkan kemuliaanmu tunjukkan kuasamu ya Tuhanku. Ya Allahku, nyatakan dirimu saat ini, nyatakan pribadimu Bapa di setiap hati kami. Haleluya.
Haleluya. Nyatakan jalan-jalan-Mu, nyatakan pribadi-Mu untuk kami lebih Di mana robos segala kemustahilan, di mana robos segala ketakutan. Kuasa-Mu bekerja di dalam kami, Tuhan. Kuasa-Mu bekerja. Masuk dalam hadirat-Mu, sungguh indah bersekutu dengan-Mu. Haleluya. Tunjukkan kasih setia-Mu. Terima kasih Kau Tuhan. menyediakan yang ku perlu. Sungguh Engkau Allah yang menyediakan segala keperluan kami. Kau mulia. Sungguh Engkau Tuhan yang tak pernah mengecewakan kami. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Bapa. Oh, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Lebih dari harta, kami nyatakan Kaulah segalanya Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan
bagi Rajaku yang duduk di atas. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di atas. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Oh, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Oh, ya rara masaka ya rala masaka ya rala, sida bayar rala masaka ya rala bayar rala masaka bayar rala bapa. Ku puji namamu. Oh, besarlah Kau layak dipuji disembah. Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar layak dipuji, layak dipuji disembah. Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji disembah. Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Amin. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan layak dipuji disembah. Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar bermulia. Oh, layak
besar, namamu besar, katakan. Namamu besar, termulia. Oh, amin. Syarabatak sungguh besar dan kudus namamu Tuhan, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku lebih sungguh katakan. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Haleluya.
Ibu Saudara, kita satukan hati, kita berdoa, kita deklarasi iman kita pada pagi hari ini. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya disembuhkan. Saya disembuhkan. Saya dipulihkan. Saya dipulihkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Oleh Yesus. bilur-bilur Tuhan Yesus. Aku disembuhkan. Aku disembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala perkara. Segala perkara. Segala persoalan. Segala persoalan. Aku dapat hadapi dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dengan kekuatan yang baru dalam dari nama Tuhan. Tuhan Yesus. Dalam nama aku Tuhan kuat Yesus. atas hidup. Aku kuat atas aku hidup. menang atas Aku persoalan. menang atas persoalan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan setan. Segala pekerjaan segala setan. pekerjaan iblis. Segala pekerjaan segala iblis. kutuk. Segala tipu daya. Segala tipu daya. Segala siasat orang jahat. Siasat orang jahat. Aku patahkan. Aku patahkan. Aku hancurkan. Aku hancurkan. Atas hidup. Atas hidup. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah Tidak akan terjadi. pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil. Pekerjaan iblis. Pekerjaan siasat iblis. orang jahat. Siasat orang jahat. Siasat penipu. Siasat Siasat penipu. pencuri. Siasat pencuri. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semuanya aku patahkan. Semuanya aku Aku patahkan. hancurkan. Aku hancurkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus menguduskan. Darah Yesus menguduskan. Darah Yesus menyucikan. Darah Yesus menyucikan. Aku declare dalam nama Yesus. Berkat dari bangsa-bangsa. Berkat dari berkat bangsa-bangsa. dari seberang lautan. Berkat dari seberang lautan. Mengalir atas hidup. Mengalir atas hidup. Berlimpah dalam Berlimpah nama dalam Yesus. nama Aku tidak Yesus. kekurangan Aku makan tidak minum. kekurangan makan minum. Aku tidak kekurangan berkat. Aku tidak kekurangan Tuhan berkat. memberkati hidup. Tuhan memberkati hidup. Tuhan menyertai aku. Tuhan menyertai aku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku diurapi. Aku diurapi. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dipulihkan. Aku dipulihkan. Demi nama Tuhan Demi Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami syukuri buat apa yang kami boleh terima dari hadirat Tuhan. Dan terima kasih buat semangat, kekuatan yang baru, pengharapan dan janji kepastian di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Seluruh umat-Mu dimanapun berada, yang pagi ini mengikuti ibadah ini lewat Facebook, YouTube, dan TikTok, Kau boleh berkati. Siapapun telinga yang mendengar, hati yang boleh mengerti setiap apa yang kami sampaikan, Tuhan boleh jamah dalam nama Yesus. Dan kami hancurkan pekerjaan iblis demi nama Yesus. Darah Yesus hancurkan pekerjaan setan dalam nama Yesus. Dan kami menawan setiap hati dan pikiran manusia, menaklukkannya kepada firman Tuhan, kepada nama Yesus. Demi nama Yesus, setan iblis segala panah-panapimu dilumpuhkan dalam nama Yesus. Kami declare kuasa Allah, kuasa Tuhan Yesus ambil alih segala situasi, kondisi, hati, hikmat, pikiran manusia. Dan hamba-Mu memberikan kunci rahasia firman. Amin. Sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah kebutuhan kami, kebutuhan hamba-Mu. Memberi kekuatan, memberi kesembuhan, memberi semangat, memberi tuntunan bagi kami. Ya, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan semuanya. Shalom. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Saudara, mari kita sama-sama deklarasikan, katakan sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Amin. Saudaraku, di tengah-tengah situasi pandemi yang orang katakan susah untuk kita declare sehat, karena walaupun sehat kadang-kadang juga dikatakan sakit. Ya, benar tidaknya ya hanya Tuhan yang tahu, saudaraku. Ya, tapi saya mau katakan saudaraku, sesuai dengan firman Tuhan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan akan kita tuai. Amin. Amsal 18 ayat 21 katakan, ya, apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan akan kita tuai. Coba dibacakan dulu Amsal 18 ayat 21. Kembali kami menyapa saudara, selamat pagi yang ikut ibadah pagi hari ini. Kita belajar nanti dari Ibrani pasal yang ke-10. Tapi sebelum ke sana coba lihat dulu Amsal 18 ayat 21. Kita boleh pelajari. Bapak Ibu Saudara yang dari TikTok, kalau mau melihat ayat Alkitab yang dibukakan, saudara bisa bergabung dari Facebook dan di YouTube. Kalau di Facebook dan di YouTube, ayat Alkitabnya dan lirik lagunya bisa diikuti, ya. Silakan dibaca. Hidup dan mati dikuasai lidah. Perhatikan saudaraku, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. akan memakan buahnya. Sekali lagi,
Hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudaraku, apa yang kita perkatakan, hidup ataupun mati, kita akan terima jikalau kita suka memperkatakannya. Nah saudaraku, hidup dan mati dikuasai lidah. Apa yang diucapkan oleh lidah, yaitu kata-kata. Jadi hidup dan mati tergantung kata-kata saudara. Dan dalam hal ini hidup dan mati bukan hanya mati secara fisik dulu, tapi juga bicara hidup. Ya, hidup yang mengalami damai, karena banyak orang walaupun hidup rasanya sudah seperti orang mati, gitu kan? Ya kan? Hatinya mati, perasaannya mati, nuraninya mati dan macam-macam. Tapi saudaraku di sini, siapa suka menggemakan? Saudara, kata gema itu bunyi yang berulang-ulang. Jadi siapa yang suka mengulang-ulangnya, dikatakan di sini akan memakan buahnya. Ternyata ada buah dari perkataan. Amin. Amin. Ada buah dari perkataan. Saudara yang mengikuti ibadah ini, saya percaya, saya berharap dan berdoa setiap kita sepakat bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Amin. Apa yang ada di Alkitab adalah firman Tuhan. Pengajaran yang boleh kita dengarkan hari ini semuanya bersumber dari Alkitab, dan tidak ada hukum manapun, ajaran manapun yang lebih tinggi nilainya bagi kita selain daripada Alkitab. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Tidak ada filosofi manapun, ajaran manapun yang lebih tinggi nilainya bagi kita selain daripada ajaran Alkitab. Untuk itu saya mau mengajak kita semua harus sepakat bahwa firman Tuhan yang ada di Alkitab kita terima sepenuhnya. Haleluya. Dan ini tidak dipaksa. Bagi saudara yang percaya akan diselamatkan. Bagi yang tidak percaya ya akan dihukum. Walaupun mungkin orang tidak mau. Ya nanti waktu yang akan menentukannya. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, di ayat 20 bahkan dikatakan dalam Amsal 18. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Jadi saudaraku, apa yang diucapkan oleh bibir kita, perkataan kita itu akan kita terima kembali. Makanya saudara, kalau ada orang yang menghina kita, gak perlu kita hina balik. Karena apa yang kita ucapkan akan kita terima. Makanya saudaraku, cara menghadapi penghina-penghina yang paling manjur adalah diamin aja. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Cara menghadapi penghina-penghina, pengejek-pengejek adalah diamin muai, diamin aja. Karena apa yang dia ucapkan akan dia terima. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita balas menghina, kita pun jadi ikut-ikutan nimbrung di dalam kesalahannya dia. Jadi daripada kita ikut-ikutan, antepin weh. Biarin aja, diamin aja. Gak usah digubris. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Ntar juga capek sendiri. Kalau belum berhenti berarti belum capek dia. Dan ketika kita diam, kita gak ikut dalam dosanya. Ada amin? Amin. Yang pasti kita doakan. Kiranya beroleh anugerah dari Tuhan. Supaya dia tidak mengulang-ulang kesalahan yang sama. Karena kasihan juga kalau dia menderita. Sesama manusia, apalagi sebangsa setanah air, apalagi masih keluarga, ya kan? Kita perlu doakan supaya dia mendapat kasih anugerah dari Tuhan sehingga tidak mengulang-ulang terus kesalahan yang sama, sehingga hidupnya pun boleh beroleh kebahagiaan. Amin. Nah, itu doa kita buat mereka. Jadi tetap saudaraku kita berdoa. Apakah kalau kita berdoa nanti dia makin menjadi-jadi? Enggak, dengarlah. Ada Tuhan yang menghakimi segala sesuatu. Saudara percaya ada Tuhan kan? Kalau percaya ada Tuhan ya udah berserah kepada Tuhan. Ya itu urusan Tuhan. Alkitab kita katakan nanti kita akan belajar dalam Ibrani pasal yang ke-10. Pembalasan adalah hakku. Alkitab katakan saudaraku di dalam Ibrani pasal yang ke-10 bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Ibrani 10 ayat 30 kayaknya langsung dibaca dulu deh. Ibrani 10 ayat 30. Silakan. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, ya. Pembalasan adalah hakku. Pembalasan adalah Hakku. Pembalasan adalah hakku. Terus? Akulah yang akan menuntut pembalasan. Nah itu dia saudara, Tuhan yang akan menuntut pembalasan. Kan kita percaya ada Tuhan. Ya udah, biarin aja terus. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Tuhan akan menghakimi umatnya. Makanya tinggal tunggu tanggal mainnya. Amin. Tinggal tunggu tanggal mainnya bos. Gak usah terlalu banyak kita
Membenarkan diri, membela diri. Apa? Perhatikan di sini, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi kita yang percaya Tuhan, nih udah berserah sama Tuhan. Tapi Pak, kelihatannya kita jadi kayak orang bodoh. Iya kan, masih kayak orang bodoh, bukan bodoh. Shalom. 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 Kalau kayak pintar kan berarti bukan pintar. Kayak orang pintar aja. Kayak benar aja. Kayak cantik aja contohnya gitu. Berarti bukan pintar, bukan benar. Nah, lalu kalau dibilang jadi kayak orang bodoh kita ya. Kayak orang bodoh tapi bukan bodoh. Haleluya. Haleluya. Karena kita tahu itu bukan urusan kita. Urusan kita aja kita urusin udah susah. Udah habis tenaga. Gitu kan. Apalagi kita urusin urusan Tuhan. Coba ayat 1 coba. 31. Ibrani 10 ayat 31 coba dibaca. Ngeri benar. Ngeri benar. Kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Nah itu dia. Kalau sempat Tuhan yang membalas dia. Ngeri benar bilang. Ngeri benar. Halo, amin. Amin. Kalau jatuh artinya kalau Tuhan yang sudah membalas ngeri benar. Makanya Tuhan itu salah dikit gak langsung balas kepada kita. Dikasih kesempatan bertobat. Tapi gak tobat-tobat. Malah menjadi-jadi. Ngeri benar. Ngeri, bilang ngeri. Ngeri. Nah itu dia, haleluya. Jadi itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dalam hidup ini belajar menahan diri, belajar mengasihi, belajar mendoakan. Segala sesuatu tentang pembalasan itu urusan Tuhan. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Itu dia. Kita sekarang bacakan Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai ayat 39. Saya baca yang ganjil, nanti istri Ibu Gembala akan baca yang genap. Demikian kita baca sampai selesai. Kami harap Bapak Ibu Saudara sudah siapkan Alkitabnya, kita bacakan sampai selesai. Di dalam persembahan yang sempurna, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan dosanya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah dembu jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita.
Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Sama-sama 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Katakan amin. Amin. Baik saudara, kita belajar dengan semangat hari ini Ibrani pasal yang ke-10. Ya, kitab Ibrani ada 13 pasal dan kita sudah di pasal yang ke-10. 3 hari lagi selesai kitab Ibrani. Setelah kitab Ibrani nanti kita akan belajar kitab Yakobus. Dan setelah kitab Yakobus kita belajar 1-2 Petrus dan seterusnya. Dan kami harapkan saudara tetap mengikuti dan saya percaya saudara akan pasti diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Baik saudaraku, kita coba lihat ayat yang pertama tadi tentang persembahan yang sempurna. Kemarin kita sudah sangat jelas belajar firman Tuhan bahwa di perjanjian lama itu ada tabernakel yang dimana ibadah orang Israel selalu mengikuti pola tabernakel itu. Dan sekarang ini kita punya tabernakel rohani yaitu di dalam Kristus, di mana Kristus sebagai imam besarnya. Yang zaman dahulu ada manusia sebagai imam besar, tapi manusia itu
masih jatuh dalam dosa, tetapi Yesus tidak jatuh dalam dosa karena memang di dalam dirinya adanya benih ilahi, Tuhan yang jadi manusia, tubuhnya tubuh manusia, tapi roh yang ada di dalamnya pribadi Allah sendiri. Itulah sebabnya dia kita percaya 100% manusia, 100% Tuhan, karena tubuhnya tubuh manusia, tetapi nyawa yang di dalamnya, roh yang ada di dalamnya, itu bukan berasal dari benih manusia, tapi itu adalah roh Allah sendiri, Tuhan sendiri yang tinggal di dalam tubuh itu. Sehingga tubuh itu adalah tubuh yang suci, tak bercacat, tak bercela. Darahnya adalah darah yang suci, darah yang kudus. Amin. Amin. Itu dia, sehingga dengan darah yang kudus itu maka kita yang berdosa pun dikuduskannya. Dengan percaya, dengan pengakuan. Karena saudaraku, pengakuan ini penting sekali buat Tuhan. Amin. Amin. Ada amin? Amin. Dan buat kita manusia pun sebenarnya pengakuan itu penting kan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, ketika kita berani mengaku Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita, Yesus adalah Allah itu sendiri buat kita, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan Alkitab kita katakan dengan hati percaya kita dibenarkan, dengan mulut mengaku kita diselamatkan. Hatimu percaya, benarkan, maka ketika mulut mengaku diselamatkan. Jadi pengakuan itu sangat penting buat kita. Oleh sebab itu saudara harus berani kita mengaku Yesus Tuhan kita, Yesus Allah kita, Yesus Juru Selamat kita. Dan dia Raja di atas segala raja, tidak ada Tuhan seperti dia. Dan sampai selama-lamanya kita tidak akan pernah meninggalkan dia. Kita tidak akan berbalik dari dia. Amin. Amin. Nah, pengakuan itu akan membuat kita diselamatkan. Dan saudaraku, dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-10, dalam hukum Taurat adalah bayangan. Jadi saudaraku, hukum Taurat itu bayangan dari keselamatan yang akan datang. Apa itu keselamatan yang akan datang yang dikatakan bahwa hukum Taurat adalah bayangannya? Itu menunjuk kepada Kristus. Karena hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan. Amin. Amin. Dan kesempurnaan itu kita temukan dalam Yesus. Yes. Amin. Amin. Nah, jadi hukum Taurat itu bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Dan korban yang sama yang dipersembahkan tiap-tiap tahun terus menerus tidak menyempurnakan mereka yang mengambilnya. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai hakikat keselamatan itu sendiri, dan yang sempurna dan yang menyempurnakan kita. Perhatikan di ayat yang kedua dikatakan, sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan. Andai kata ada orang yang sempurna dapat melakukan hukum Taurat, maka Yesus tidak perlu datang. Andai kata ada agama yang dapat membuat orang sampai ke surga, Tuhan gak perlu datang. Halo? Halo. Andai kata ada nabi yang sempurna yang dapat memimpin dan membuat manusia berbalik kepada Tuhan, gak perlu Tuhan datang. Iya. Tetapi karena sudah ribuan tahun, nabi yang diutus pun malah dibunuh oleh manusia. Ya kan? Ditolak. Firman yang disampaikan tidak diterima. Apa yang terjadi saudaraku? Tuhan harus menyelamatkan manusia. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Nah itu dia. Jadi saudaraku, Tuhan itu datang untuk menyelamatkan manusia. Karena tanpa kedatangan Tuhan, tak seorang manusia pun bisa selamat. Nah kita lihat saudaraku, di zaman dulu yang dikorbankan adalah darah lembu jantan atau darah domba jantan untuk menghapuskan dosa. Nah saudaraku, itu hanya menghapuskan dosa manusia sementara, sesaat. Ketika dia berdosa lagi, dia harus bawa lagi ke darah domba jantan dan ataupun darah lembu jantan. Tapi sekarang dengan kita percaya Yesus, Yesus tidak perlu berkorban bolak-balik. Cukup sekali untuk selamanya, karena darahnya bukan darah biasa seperti darah binatang, tetapi darahnya adalah darah yang kudus, darah yang suci. Maka dikatakan saudaraku di ayatnya yang kelima, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Haleluya. Engkau menyediakan tubuh bagiku supaya dengan tubuhnya itu
dipersembahkan sebagai korban bagi Tuhan sehingga manusia diselamatkan. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa tujuannya Tuhan jadi manusia? Supaya dengan tubuh manusia dia membayar korban untuk keselamatan kita. Jikalau korbannya masih korban binatang ataupun daging binatang ataupun darah binatang, yang terjadi adalah kita belum diselamatkan dengan sempurna. Itu hanya sementara. Dikatakan tadi di ayat 1 itu hanya bayangan. Nah, jadi karena itu hanyalah bayangan, berarti harus datang yang aslinya. Yang aslinya adalah Tuhan Yesus. Amin. 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 Dan dengan percaya Yesus kita diselamatkan. Amin. Coba Roma 10 ayat 9 silakan dibaca. Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, ya, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saudaraku, kita selamat jika percaya Yesus itu Tuhan. Kalau percayanya cuma sebagai nabi, yang enggak selamat. Amin. Amin. Aku nggak percaya, ya udah nggak dipaksa. Nanti tunggu tanggal mainnya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kan nggak ada paksaan. Tuhan itu nggak maksa kok untuk kita terima Dia. Makanya di kitab Wahyu dikatakan, aku mengetok pintu. Artinya Dia nggak suka maksa. Nggak dikatakan aku mendobrak pintu, nggak diketok. Kalau ada yang buka, aku masuk. Kalau nggak dibuka, ya udah dia pergi. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Enggak dikatakan aku mendobrak pintu, enggak. Tuhan masuk jikalau kita mau terima. Tuhan datang, Tuhan menyelamatkan jikalau kita mau percaya. Kalau enggak percaya, ya udah tunggu tanggal mainnya. Dia akan datang sebagai hakim, menghakimi setiap orang. Aku enggak percaya, kan udah dibilang enggak ada urusan. Anda percaya atau tidak percaya, Tuhan tetap melaksanakan firman-Nya. Karena Dia nggak butuh persetujuan dari manusia. Halo, amin. Amin. Manusia jangan terlalu sombong lah. Kita nggak bisa menjamin hidup kita besok. Bahkan 5 menit ke depan pun kita nggak bisa jamin hidup kita. Ya kan? Maka saya katakan, orang bisa punya banyak uang, tapi belum tentu dia bisa pergi kemanapun yang dia mau. Di zaman COVID ini kita bisa melihat orang bisa punya banyak uang, bahkan punya rumah sakit, tapi tetap juga bisa dia dirawat di rumah sakit yang mungkin dia tidak suka. Dulu ada orang punya asuransi supaya bisa pergi berobat ke luar negeri. Sorry, kalau penyakitnya COVID zaman sekarang gak bisa berobat ke luar negeri. Menunjukkan bahwa manusia ini terbatas. Kita ini terbatas, Bapak Ibu. Makanya kita harus percaya Yesus Tuhan, bahwa kita percaya juga bahwa Tuhan itu ada dengan iman. Karena apa, saudaraku, nggak ada yang bisa menjelaskan Tuhan dengan sempurna buat kita mungkin. Karena pikiran kita ini juga terbatas untuk mengerti Dia. Makanya percaya Tuhan itu ada atau tidak adanya hanya karena iman. Walaupun juga sebagian orang punya pengalaman penglihatan. Ya, dan dengan percaya Yesus Tuhan atau dengan percaya adanya Tuhan dengan hati, apa yang terjadi? Kita bisa merasakan kehadirannya. Mungkin gak bisa kita lihat dengan kasat mata, gak bisa kita pegang. Tapi yang pasti hati kita bisa ngalamin. Makanya selalu saya katakan, dengan Yesus itu kita harus ngalamin. Bicara damai sejahtera, sukacita karena Tuhan itu harus kita ngalamin. Jujur, saya sebagai pendeta ngalamin, saudara. Amin. Amin. Saya ngalamin itu. Sehingga dengan itu semua, ya kita bisa menikmati hidup di tengah badai. Karena ada Tuhan, kita dapat menikmati hidup di tengah badai. Menikmati kebaikan Tuhan di tengah badai. Haleluya. Haleluya. Ada amin. Amin. Jadi itu yang penting, saudaraku, kita harus percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba lanjutkan tadi. Ayat 9 dibaca ulang sampai dilanjutkan nanti 13. Ya. Roma 10 ayat 9 sampai 13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu Ya. bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, Terus. maka kamu akan diselamatkan. Maka kita diselamatkan. Terus. Karena dengan hati orang percaya Karena dengan hati orang percaya. dan dibenarkan, Dia dibenarkan. dan dengan mulut Dengan orang mulut. mengaku Kalau dengan mulut orang mengaku. dan diselamatkan. Maka dia diselamatkan. Terus. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia Siapa yang percaya kepada Yesus. tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Walaupun orang berusaha mempermalukan kita. Terus. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Ya. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Ya, makanya sekarang kita yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, jangan ada lagi perbedaan suku. Ya. Itu bukan suku kami, itu bukan seperti kulit kami, jangan lagi begitu. Itu bukan paham Kristen. Kekristenan itu memandang setiap orang sama di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mau suku apapun, mau keriting rambutnya, mau lurus, mau kulitnya putih ataupun hitam. Yang penting dia masih punya kulit. Haleluya. Haleluya. Amin. Artinya di dalam paham Kristen, dalam pandangan Kristen semua orang sama. Mau kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, pedagang atau justru mungkin dia pebisnis besar, di hadapan Tuhan sama. Terus? Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Terus? Sebab Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan ya, akan diselamatkan. siapa yang berseru kepada nama Tuhan maka Diselamatkan. ada amin. Amin. Maka saudaraku, itulah juga yang menyebabkan dalam iman Kristen kita juga diajar berseru, berdoa. Amin. Karena siapa yang berseru, kan gak mungkin berserunya begini. Tuhan, gak mungkin. Berseru saudaraku yang terkasih. Berseru dengan suara yang ya pasti teriak. Tapi berserunya juga lihat tempatnya. Jangan pula di rumah makan, lagi banyak orang mau makan, kita berseru berteriak-teriak. Atau kalau kita punya tetangga, contohnya lah saudara kita yang Muslim, mereka lagi sholat, kita mau doa, janganlah pula kita berserunya pas lagi mereka lagi sholat. Ya kan, tidak menjaga toleransi umat beragama, itulah saudaraku. Haleluya. Nah, jadi kita tetap punya etika, kita tetap punya kasih, kita tetap punya toleransi, tapi tidak membuat kita menjadi tidak melakukan firman. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Iya, di sini saudaraku, di lokasi gereja kita ini security-nya non Kristen. Kita mengasihi mereka, kita bertegur sapa dengan mereka. Kita baik hubungannya dengan mereka. Nah, saudaraku, walaupun mungkin tidak sama kepercayaannya, ya nggak apa-apa. Nanti kan masing-masing kita bertanggung jawab di akhir hidup. Di akhir zaman ketika Tuhan datang. Nah, masalah itu, masalah kepercayaan kan urusan pribadi. Makanya saya katakan iman itu gak ada paksaan. Bahkan orang tua gak bisa memaksakan iman kepada anaknya. Tapi mengarahkan boleh. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bahkan suami gak bisa memaksakan iman kepada istrinya. Tapi mengarahkan wajib. Harus. Harus membimbing, yes. Harus mengarahkan, menasihati, iya. Tapi keputusan masing-masing orang gak bisa dipaksa. Tetapi dengar, setiap keputusan ada resikonya. Maka saudaraku, hati-hati dengan keputusanmu. Kita lanjut, kembali ke dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Di ayat 11 dikatakan, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Saudaraku, zaman dulu itu setiap hari itu imam-imam itu membakar korban. Ya, korban daging binatang dan darah yang dipercikan. Sekarang ini kita tidak melakukannya lagi, tapi kemarin sudah saya jelaskan, kita tetap membawa korban setiap hari kepada Tuhan, tetapi korban pujian penyembahan. Itu sebabnya iman Kristen, orang Kristen juga harus beribadah kepada Tuhan setiap hari. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Itulah yang dikatakan oleh Daud dalam kitab Mazmur. Setiap pagi aku bangun mendahului tukang jaga malam. Aku bangun dan mempersembahkan pujian kepadamu dan aku menunggu-nunggu. Jadi si Daud itu menunggu-nunggu Tuhan di pagi-pagi hari. Dia mempersembahkan pujian, penyembahan, mempersembahkan wangi-wangian bagi Tuhan. Jadi
Kita yang di dalam Kristen, saudara, ibadah kita bukan cuma sekali seminggu. Ibadah sekali seminggu atau mungkin ibadah yang 2 kali seminggu atau mungkin yang ibadah 3 kali seminggu, itu adalah pertemuan ibadah. Tapi ibadah itu setiap hari. Amin. Amin. Makanya disebut kalau ibadah minggu, ibadah raya, ibadah perayaan, ibadah pertemuan. Tetapi setiap hari di rumah kita harus ada ibadah. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan setiap hari aku harus beribadah. Setiap hari aku harus beribadah. Saudara, kita bisa melihat saudara misalnya dalam ajaran agama lain. Contohnya saja dulu kita melihat agama Hindu. Mereka itu setiap hari mereka membawa sesajiannya. Mereka menyembah Tuhannya. Mereka membawa dupa mereka. Nah saudaraku, orang Kristen bahkan lebih daripada itu. Kalau kita baca cerita kitab Daniel. Daniel 3 kali sehari beribadah kepada Allahnya. Daud 7 kali sehari dia beribadah kepada Allahnya. Jadi saudaraku, kita bisa melihat bahwa ibadah itu sesuatu yang sangat penting. Dan di zaman dahulu perjanjian lama, tiap-tiap hari imam-imam harus menaikkan doa mereka, syukur mereka dan mempersembahkan korban. Dan sekarang kita juga harus mempersembahkan korban. Cuma korban yang kita bawa adalah hati yang hancur, jiwa yang remuk dan pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu sebabnya Mesbah Doa Pagi hadir lewat online, saudaraku. Dan ini kami sampaikan, ini khusus kalangan Kristen Protestan dan bagi orang yang mungkin tidak Kristen Protestan tapi mau mendengar, mau mengikuti, yaitu. Jadi ini kalangannya khusus. Amin. 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 Maka kalau saudara setuju dengan pengajaran, mari berjalan bersama-sama. Kalau tidak setuju, silakan pilih jalan sendiri. Begitu saudaraku. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita juga nggak paksa Anda ikut ke kita, tapi Anda juga jangan paksa kita ikut ke Anda. Gitu dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Iya, hidup ini begitu aja, simple kok ya. Urusan agama pribadi dengan Tuhan, jangan main paksa-paksa. Sebab ingat, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa orang. Maka saudaraku, pelayanan orang Kristen juga nggak pernah maksa orang menjadi Kristen. Saya pernah orang tanyain, Pak Pendeta, saya mau jadi Kristen. Bapak kasih uang saya berapa? Saya bilang aja, mohon maaf. Tipe seperti Anda nggak diterima jadi Kristen kalau tujuannya uang. Saya katakan bahkan yang Kristen yang sekarang pun masih banyak yang harus dibina oleh para pendeta. Apalagi datang lagi tujuannya karena mau terima uang, minta bayar lagi. Wah, emangnya Anda siapa? Haleluya. 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 Sorry, mohon maaf, andai kata Anda orang kaya sedunia pun. Kalau Anda datang, saya mau jadi Kristen. Anda mau kasih apa? Sorry, kita nggak akan kasih apa-apa. Haleluya. Haleluya. Anda mau percaya, Anda selamat. Sekianlah selamat. Gak mau urusan Anda dengan Tuhan. Sorry, mohon maaf aja. Haleluya. Haleluya. Ada amin. Amin. Nah gitu saudaraku. Karena Tuhan Yesus tetap Tuhan. Walaupun manusia tidak percaya dia. Dia tetap Tuhan tanpa manusia. Tetap Tuhan. Dan dia bisa ciptakan manusia dari batu, bisa. Yesus pernah katakan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ketika anak-anak memuji-muji dia, lalu orang Farisi melarangnya, lalu Tuhan Yesus katakan, hei dengar, kamu pikir Tuhan tidak sanggup mengubah batu-batu ini menjadi orang-orang yang memuji-muji anak Allah? Bisa. Batu dia ubah menjadi manusia, bisa. Cuma dia nggak mau, yang manusia yang sekarang, yang dia mau. Untuk memuji-muji dia. Maka kita manusia gak usah terlalu sombong lah. Ya kan? Gak usah terlalu merasa dibutuhkan lah. Kita yang butuh Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan saudara berpikir kalau Anda pintar, Anda kaya, dibutuhkan Tuhan. Enggak. Anda yang butuh Tuhan. Sekaya apapun, sepintar apapun. Kita yang butuh Tuhan. Sepintar apapun kita, sekaya apapun kita. Kita ini yang butuh Tuhan. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Iya begitu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas sampai di sini? Jelas ya? Jadi setiap hari kita harus membawa korban
pujian penyembahan kepada Tuhan. Sampai kita menantikan saatnya di mana Tuhan akan datang. Perhatikan di ayatnya yang ke-13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Itu penolak-penolaknya, penolak-penolak Yesus, yang menolak Yesus nanti akan dijadikan jadi tumpuan kakinya. Tinggal menanti saatnya. Menanti waktunya. Menunggu waktu, katakan tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Para musuh-musuhnya yang menolak, yang mengejek, yang menghina akan jadi tumpuan kakinya. Maka saudaraku, kita jangan menghina dia. Maka saudaraku, kita jangan menolak dia. Saudaraku, menolak Tuhan bukan berarti hanya sekedar aku gak percaya Yesus. Menolak Tuhan juga sama dengan menolak firman loh. Ada orang dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, tapi kalau disampaikan firman dia tolak. Ini juga saudaraku musuh bagi kebenaran. Saudara, kalau ada kebenaran, kalaupun belum bisa kita lakukan, kita harus terima dulu, jangan ditolak. Dan kita berdoa, Tuhan mampukan aku melakukan kebenaran ini. Ada amin? Amin. Haleluya. 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 Sekali lagi saya mau sampaikan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita dikatakan menolak Yesus, bukan hanya berkata aku gak percaya Yesus, tapi ketika kita menolak firman, sama dengan menolak Tuhan loh. Karena Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi firman itu Tuhan sendiri, firman itu pribadi Tuhan. Jadi kalau disampaikan firman atau Anda dan saya baca firman, tapi kita nggak mau terima, malah kita menolak, itu sama dengan menolak Tuhan loh. Maka saudaraku, haruslah tiap hari kita berdoa supaya hati kita jangan menolak firman. Tetapi hati kita terima dengan firman. Sekeras apapun itu firman, setajam apapun, bahkan seberkontradiksi, bertentangan apapun dengan cara berpikir kita, kalau sudah firman katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Walaupun sangat bertentangan dengan pikiran kita, bertentangan dengan kebiasaan kita, bertentangan dengan keinginan kita, tapi kalau itu firman katakan amin. Amin. Itu saudara. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi harus begitu dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, itu penting. Supaya cara pengikutan kita dengan Tuhan ini benar. Jangan ikut Yesus itu pilih-pilih ayat. Kalau suka, ya ayat buat saya. Ayat favorit. Dengar, yang tidak sesuai dengan keinginan hati, kalau itu firman tetap jadi favorit. Amin. Amin. Haleluya. Kalau firman itu menegur, mengingatkan kita, tetap ayat emas. Jangan kalau hanya menjanjikan tentang berkat, ya baru ayat emasku nih. Ya jangan cuma ayat emasnya yang sesuai dengan hatinya. Coba dulu buat ayat emasnya, terkutuklah orang yang melalaikan pekerjaan Tuhan. Nah itu ayat emas. Haleluya. Sehingga kita tidak pernah lagi melalaikan pekerjaan tuh. Nah coba bacakan dulu itu saudaraku ya. Terkutuklah orang yang melalaikan pekerjaan Tuhan. Ini harus jadi ayat emas. Apalagi kalau kita pelayan Tuhan. Coba kita lihat sebentar ayatnya. Dalam Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Terus? Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Saudara, terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Saudara, pedangnya Tuhan itu firman. Karena firman itu seperti pedang dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai terkutuk. Dan orang yang menghambat pemberitaan firman terkutuk. Haleluya. Amin. Jadi kalau ada orang menyampaikan firman, dahsyat tajam, lalu ada orang yang tidak suka,
dia coba blokir, dia coba laporkan macam-macam, terkutuk. Haleluya. Haleluya. Makanya saudaraku, buat kita yang di dalam Tuhan, kita bisa menghadapi santai situasi yang ada. Karena apa? Kita tahu Tuhan membela. Amin. Jadi coba dulu bikin Yeremia 48 ayat 10 ini menjadi ayat emas. Haleluya. Katakan dulu status hari ini, ayat emasku yang baru. Itu dia. Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Bicara pedangnya, bicara firman. Firman yang tajam. Kalau dihambat, terkutuklah orangnya. Maka karena itulah Bapak Ibu Saudara, sebagai pendeta, sebagai pemberita firman, saya sampaikan firman itu apa adanya. Saya enggak kurangi tajamnya. Kalau memang tajam, saya sampaikan dengan tajam. Karena jikalau saya kurangi, berarti saya menghambat. Kalau saya menghambat, walaupun pendeta bisa jadi terkutuk. Haleluya. 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 Makanya saya katakan, kalau Anda kurang setuju dengan ayat Alkitab, jangan protesnya ke saya, protes sama Tuhan aja deh. Orang kita sama kok. Kalau Anda dituntut, emang saudara pikir yang ngomong gak dituntut? Lebih banyak. Lebih banyak, 2 kali lipat dituntutnya kita. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara mau demo, coba deh demo, tapi aku gak ikut-ikutan ya. Haleluya. Saudara pikir kalau kita demo, Tuhan akan merubah kebijakannya, firmannya. Ya kalau di negara kita ininya, kalau ada yang demo-demo, sudah walaupun udah keluar misalnya peraturan, bisa dirubah, bisa ditinjau kembali. Judicial review. Bisa dibawa ke sana. Kalau Tuhan dibilang, ente siapa? Jadi makanya saya katakan kalau firman ya udah, amin, udah cukup. Tidak ada pilihan lain. Amin. Amin. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempatku kudus. Jadi dengan darah Yesus kita berani memuji menyembah Dia. Makanya saudaraku, buang dari hatimu segala pikiran, aku enggak layak. Aku enggak layak berdoa, aku enggak layak ke gereja. Bahkan di kampung saya dulu ada istilah, aku enggak ke gereja, kenapa? Kalau aku ke gereja nanti lonceng gereja jatuh karena dosaku banyak. Ya ilah. Bacanya kebanyakan buku togel sih. Enggak baca Alkitab. Buku erek-erek sih, atau buku novel sih yang dibaca, atau buku primbon kali yang dibaca. Atau buku kartu-kartu. Ya makanya saudaraku baca Alkitab. Amin. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mau mengaku di hadapan Tuhan, mau berubah bertobat, kita diampuni. Amin. Amin. Jadi dengan keberanian sekarang kita dapat masuk ke tempat kudusnya. Dengan darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis pun dikalahkan, iblis dipermalukan. Nah memang iblis seringkali mengintimidasi pikiran. Kita udah tobat saja pun masih dibilang, kau dulu begini. Makanya orang yang suka bahas masa lalu, padahal kita sudah tinggalkan, itu mirip dengan itu adalah karakter iblis. Iblis itu suka mengungkit-ungkit, bahkan nanti di surga, saudaraku kita bisa belajar ya. Iblis itu mendakwa kita dengan kesalahan masa lalu. Tetapi tenang, walaupun didakwa, Bapa di surga melihat ada tanda darah Yesus sama kita. Lalu dibilang sama iblis, iblis, sono lu sono. Kamu dari dulu gak berubah, tukang dakwa aja. Nanti kita bebas karena ada tanda darah Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita lihat saudaraku. Di ayat 20, karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan membuka hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Sehingga sekarang kita mempunyai imam besar yang dapat turut merasakan kekurangan, kelemahan kita. Ayatnya yang ke-22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Makanya kalau ibadah itu dengan ketulusan. Amin.
Amin. Jangan ada embel-embel yang lain. Kalaupun ada berkat dijanjikan karena ibadah, itu bonus. Carilah Tuhan dengan tulus ikhlas. Makanya kemarin saudara, ada orang yang datang ke tempat kita minta doa. Kebetulan dia juga orang yang punya pangkat, ya pangkatnya kolonel. Lalu dia mau minta kesembuhan. Saya langsung sampaikan, Pak, jangan cari kesembuhan, cari Tuhan. Karena kalau Bapak cari Tuhan, nanti kesembuhan akan nyusul. Amin. Tapi kalau Bapak cari kesembuhan, jikalau kesembuhan belum terjadi, Bapak bisa kecewa. Sementara ada waktunya Tuhan untuk doa kita dijawab. Kan jawaban doa itu ada 3. 1, ya sesuai dengan waktu yang kita minta. Yang kedua, tunggu. Berarti menunggu waktunya Tuhan. Atau yang ketiga, tidak. Kenapa tidak? Tuhan mau siapkan yang terbaik. Karena kadang-kadang kita minta sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Lalu Tuhan bilang katakan tidak. Tapi di balik kata tidak itu, Tuhan mau melakukan sesuatu yang lebih besar dari yang kita minta dan doakan. Amin. Contohnya ketika Maria Marta mengutus orang untuk menemui Yesus supaya Yesus datang mendoakan saudaranya Lazarus. Karena waktu itu Lazarus sedang sakit keras. Apa yang terjadi? Yesus katakan tidak. Dengan cara apa? Dengan sengaja tinggal lebih lama di suatu kota itu. Akhirnya Lazarus mati. Tetapi apakah Lazarus mati menjadi akhir segalanya? Enggak. Setelah itu Yesus datang, Lazarus dihidupkan kembali. Dibangkitkan dari kubur. Berarti sesuatu yang lebih besar. Melampaui pikiran Maria dan Marta. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, itu dia saudaraku, makanya kalau doamu belum dijawab, percaya Tuhan siapkan lebih dahsyat dari yang kamu doakan. Amin. 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 Itu dia, iman Kristen harus begitu. Jangan dikit-dikit kecewa dengan Tuhan. Macam mana pula dikit-dikit kecewa? 1 bulan doa gak dijawab, kecewa. 3 tahun melayani Tuhan, doa gak dijawab, kecewa. Kecewa aja kau terus. Sementara kau selama ini bertahun-tahun, bahkan ada yang berpuluh tahun mengecewakan Tuhan. Baru juga bertobat 1 tahun. Langsung minta semua hidupnya dipulihkan. Bahkan melebihi Rasul Paulus. Kalau enggak kecewa, macam betul aja. Haleluya. 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 Itu saudaraku, amin. Jadi marilah datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas. Dengan keyakinan iman yang teguh. Ini yang saya katakan tadi. Datang berdoa, datang beribadah, yakin dengan iman yang teguh. Jangan terpengaruh dengan situasi. Terpengaruh pula kita dengan si COVID ini. Terpengaruh pula kita dengan keadaan ini. Terpengaruh pula kita dengan berita. Jangan, datang dengan keyakinan iman yang teguh. Amin. 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 Jadi berdoa, beribadah, dengar firman dengan tulus ikhlas dan imannya teguh. Jangan goyang, jangan bimbang. Karena apa? Sudah ada jaminannya, hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Inilah baptisan air yang disalamkan. Maka kami informasikan bagi saudara yang mau dibaptiskan, datang ke tempat ini tanggal 5 Maret. Hubungi nanti nomor sekretariat gereja. Ya, tanggal 5 Maret kita adakan baptisan. Tanggal 5 Maret. 5 Maret tahun 2022. Ya, saudara bisa kumpul di gereja di Zaitun Philadelphia Ministry, Ruko Mutiara Taman Palem, Blok C10 nomor 20, Jakarta Barat, jam 9 pagi. Kami mengajak saudara bagi yang mau dibasuh dengan air yang murni. Bicara pembaptisan sebagai tanda lahir baru. Amin. Pembaptisan sebagai tanda lahir baru. Bukan pembaptisan penyerahan kepada Tuhan, beda. Penyerahan anak kepada Tuhan itu dengan didoakan, ada juga dengan mengurapinya dengan minyak. Tetapi ini bicara sebagai materai tanda lahir baru. Percaya Yesus bertobat. Jadi sama seperti Yesus sebelum melayani disalamkan dulu, dibaptiskan, dibasuh dengan air yang murni. Lalu percaya Yesus seperti sida-sida Ethiopia dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 dibaptiskan. Lalu percaya Yesus, sebab begitu juga pelayanan pada para rasul. Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ke-36, 37, 38 dibaptiskan. Lalu mereka dikatakan diselamatkan. Nah jadi tanggal 5 Maret
ada baptisan. Saudaraku bisa hubungi kami di 0878 8026 8021 ya. Itu nanti kita adakan untuk melakukan firman yang kita dengar. Jadi, nah jangan lagi nih tidak sesuai dengan pikiranku, tidak sesuai dengan kebiasaan. Jangan pikiran Anda, firman. Amin. Amin. Jangan menurut hatimu, firman. Hati kita ini licik kata Alkitab. Hati manusia itu licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Jadi jangan cocok-cocokkan dengan hatimu. Hatimu cocokkan dengan firman, itu baru benar. Amin. Amin. Haleluya. 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 Di ayat 24, perhatikan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari kita saling memperhatikan. Jangan pula saling menghujat. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Terus ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi marilah kita semakin giat beribadah. Jangan justru menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Haleluya. Haleluya. Hanya jujur saudaraku secara pribadi kalau ditanya ini bagaimana peraturan pemerintah yang melarang pertemuan ibadah. Jujur secara hati nurani saya enggak setuju. Haleluya. Secara hati nurani enggak setuju. Masih beruntung aja kita masih buat pertemuan virtual, online, ibadah begini masih ya puji Tuhan. Tetapi saudaraku, ketika nanti ada larangan beribadah, apapun ceritanya kita akan tetap beribadah. Amin. 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 Ketika nanti ada larangan beribadah, buat saya apapun ceritanya saya akan tetap beribadah. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau hanya dibuat aturan, jaga jarak karena kesehatan, oke lah masih bisa kita toleransi. Tapi jikalau benar-benar ada larangan, mohon maaf, lahir dan batin. Haleluya. Haleluya. Karena apa? Kita sudah belajar di hari Minggu. Kita diciptakan tujuannya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kalau ternyata tujuan kita dipotong, diputus, nggak bisa kita lakukan, berarti nggak ada lagi gunanya kita tetap bertahan di dunia ini. Haleluya. Haleluya. Ada amin? Amin. Nah itu dia. Bukan berarti sekarang saya mengajak saudara berontak. Enggak. Ya lakukan protokol kesehatan. Ya beribadah dengan jaga jarak. Oke lah. Amin. Makanya di tempat ini ibadah kita masih pakai omnifier. Omnidifier. Ya omnidifier. Fire lah itu. Ya artinya pelembab udara kita itu before and after kita buat saudara. Ya untuk menjaga kesehatan, mengikuti menjaga kesehatan dan kita anjurkan juga ada hand sanitizer, ukur suhu ya tetap kita lakukan. Amin. Dan kita bisa beribadah mungkin kalau kata saya karena mungkin masih gereja kecil, kalau gereja besar mungkin dilarang. Makanya saudaraku enggak selalu yang kecil itu tidak suatu keberuntungan, ada keuntungannya juga. Kalau gereja yang besar mungkin jemaat yang sudah 3.000 pasti itu kan langsung dipantau kan. Nah, kalau kita kan masih di bawah 100 yang kumpul di sini. Tapi yang di rumah-rumah itu dia cara kerja Tuhan. Makanya kekristenan iman itu semakin dihambat semakin merambat. Amin. Amin. Semakin dihambat semakin merambat. Yes. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Mantap ya. Waktu kita sudah habis nih. Kayaknya sebagian lagi akan saya lanjutkan besok. Tapi yang pasti saya mau sampaikan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi janganlah saudara menjauhkan diri dari Mezbah 2 pagi. Amin. Mari semakin giat melakukannya. Amin. Menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Amin. Dan kita juga semakin giat untuk saling menasihati dan saling mengasihi. Maka hari ini saudaraku pelayanan kita akan berbagi kasih. Ya, pelayanan kita akan berbagi kasih. Nanti ya kita dengan tim akan berangkat berbagi makanan ke tempat-tempat titik-titik kaum marginal kumpul. Kita sudah hubungi mereka supaya kumpul kita akan kasih makanan. Semakin besar mungkin biaya yang kita dapat salurkan mungkin semakin besar bantuan yang bisa kita salurkan kepada mereka. Bukan karena kita sudah berkelebihan tapi kita belajar praktek kasih. Amin. 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 Itu nanti yang mau kita lakukan. Saudara dukung dan doakan semua berjalan dengan lancar. Haleluya. Baik.
Saudaraku, yang paling terakhir ayatnya yang ke-35. Saya mau katakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. 36 bacakan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi saudaraku, lakukan firman dengan ketekunan. Amin. Karena setelah kita melakukan kehendak Allah dengan ketekunan, maka Tuhan akan memberikan apa yang telah dijanjikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Alkitab kita. Siapa yang diberkati pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan saudara, atau komen saya diberkati Pak, puji Tuhan ya. Kalau saudara diberkati, jangan lupa bagikan Alkitab kepada keluarga, teman dan saudara, sehingga mereka ikut diberkati selalu lewat pelayanan kita. Amin. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga, haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Amin, amin. Mari kita berdoa. Taruh tangan di dada, kita sepakat berdoa. Terima kasih buat firman, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat tuntunan-Mu, kekuatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami lewat firman. Berkati seluruh umat-Mu tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus kami berdoa, saudara yang sakit jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah tahir dari segala dosa dengan darah Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, kau disembuhkan, dikuduskan, disucikan. Saudara yang lemah jadilah kuat. Saudara yang butuh pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baru, yang terbaik. Dan Tuhan berkati segala usahamu bagi engkau yang bekerja, bisnismu, yang kau dalam studi. Tuhan berikan hikmat, kepintaran, dan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga engkau yang melayani. Tuhan berkati rumah tanggamu. Tuhan berkati keuanganmu berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu. Tuhan menyertai kami dalam sebentar pekerjaan, aktivitas kami.